Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya anak-anak Bapak? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saran Bapak, selalu gunakan masker jika berada di luar ruangan, cuci tangan dengan sabun selesai melakukan sesuatu dan hindari dari kerumunan. Oke nak, kembali lagi dengan Bapak Pak Alpian di tutorial pembelajaran matematika. Ingat, matematika itu asik dan menyenangkan loh. Oke nak, sebelum kita mulai belajar ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak ya. Semoga apa yang kalian dengarkan hari ini bisa berguna untuk masa depanmu yang akan datang. Oke nak, berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Berjumpa lagi dengan Bapak di sini di tutorial pembelajaran matematika untuk kelas 6. Oke, bersama Bapak Pak Alpian. Oke, nak, untuk mempersingkat waktu, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita langsung ke pembelajaran ya. Oke, welcome to kelas 6. Oke, selamat datang kepada anak-anak Bapak ke kelas 6 ya. Sekarang tingkatanmu sudah semakin tinggi, yaitu di kelas 6. Oke, sekarang kita akan pelajari mengenai bilangan bulat. Oke, perhatikan gambar berikut. Puncak Jayawijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini terletak di Provinsi Papua. Gunung ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa karena keindahannya. Di puncak gunung tersebut terdapat salju abadi. Suhu normal di ketinggian 0 meter di atas permukaan laut atau singkat dengan DPL adalah 37 derajat Celcius. Puncak Jayawijaya memiliki ketinggian 4.884 meter DPL atau di atas permukaan laut. Berdasarkan catatan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pada tanggal 6 November 2017, suhu udara puncak Jayawijaya pada pagi hari itu adalah negatif 8 derajat Celcius. Pada siang hingga sore hari itu adalah negatif 7 derajat Celcius dan pada malam hari negatif 9 derajat Celcius. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan suhu negatif 8 derajat Celcius? Ini dibaca negatif ya nak. Oke, temukanlah jawabannya pada pembahasan materi mengenai bilangan bulat. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Terima kasih. Oke, bacalah dengan cermat. Bilangan bulat terdiri atas 3 macam bilangan. Ingat ya nak, bilangan bulat ya. Jadi bilangan itu banyak ya. Ada bilangan cacah, ada bilangan ganjil, ada bilangan genap ya, dan ada bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu terdiri dari 3 macam bilangan. Yang pertama yaitu bilangan bulat positif. Yang kedua bilangan bulat negatif dan bilangan nol ya. Jadi bilangan nolnya berada di tengah-tengah. Jika dia ke kanan nanti adalah bilangan bulat positif, sedangkan dia ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Seperti pengamatan satu ini tadi di gambar ini ya, di puncak Jayawijaya. Jadi suhunya di pagi hari katanya berapa? Adalah negatif 8 derajat Celcius. Kemudian di siang hari negatif 7 derajat Celcius. Dan pada malam hari negatif 9 derajat Celcius. Tadi ini dia ya. Ini dibaca negatif ya nak ya. Negatif 8, negatif 7, negatif 7, dan negatif 9. Jika kita gambarkan di garis bilangan, maka tergambarlah seperti ini. Oke, di sini ada 0 ya. 0 termasuk juga bilangan bulat ya nak ya. Jadi jika kita mengarah ke kanan ya, mengarah ke kanan, ini adalah bilangan bulat positif. Dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. 5, 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Kemudian jika kita mengarah ke kiri ya, kita berjumpa dengan bilangan negatif.
yaitu dimulai dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Jadi ingat ya, semakin ke kiri, bilangan semakin kecil. Semakin ke kanan, bilangan semakin besar. Nah ya. Oke. Oke, di sini ada tergambarlah kedudukan bilangan-bilangan negatif 7, negatif 8, dan negatif 9. Ini dari tadi ya. Ini yang di suhu dari ini Puncak Jayawijaya. Iya, Puncak Jayawijaya. Jadi dia ya, jadi kita gambarkan di garis bilangan, itu negatif 7 itu pada posisinya di sini, ya, di sini. Kemudian kalau negatif 8 itu berada di sini, negatif 9 itu berada di sini. Sama enggak Pak antara negatif 7 sama 7? Berbeda, ya. Negatif 7 sama 7 berbeda, ya. Negatif 7 lebih kecil dibandingkan 7. Kenapa Pak? Karena 7 adalah nilai positif. Sedangkan negatif 7 adalah negatif ya. Jadi ingat pesan Bapak tadi, semakin ke kiri maka bilangannya semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan bilangannya semakin besar. Contoh, jika negatif 6 sama negatif 9, maka yang lebih besar adalah negatif 6. Ya, tapi jika negatif 6 sama negatif 9, yang lebih kecil adalah negatif 9. Seperti itu ya nak ya. Jadi harus dipahami. Negatif 6 sama 0, mana yang lebih besar? Adalah 0. Kenapa 0? Karena 0 sudah mau mengarah ke kanan. Semakin bilangannya mengarah ke kanan, bilangannya semakin besar. Sedangkan jika mengarah ke kiri, bilangannya semakin kecil. Sehingga negatif 9 itu lebih kecil dibandingkan 0. Atau negatif 9 lebih kecil dibandingkan negatif 1. Negatif 1 lebih besar dibandingkan negatif 4. Kenapa? Karena negatif 4 semakin mengarah ke kiri. Negatif 1 mendekati ke kanan. Jadi antara negatif 1 sama 3, mana yang lebih kecil? Negatif 1. Jadi kuncinya adalah semakin bilangan itu mengarah ke negatif atau ke kiri dari garis bilangan, maka nilainya semakin kecil. Dan jika angka itu atau bilangan itu mengarah ke kanan atau mengarah ke positif, maka nilainya lebih besar. Sampai sini paham kan? Oke, kita lihat di pengamatan 2. Suhu 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius dapat ditulis sebagai bilangan bulat, yaitu negatif 3. Dibaca negatif 3. Ini tanda garis koordinat ketiga ini dibaca negatif 3 ya nak ya. Pada saat suhunya 12 derajat Celcius di atas suhu 0 derajat Celcius dapat ditulis sebagai bilangan bulat 12 atau dibaca positif 12. Tapi ingat, lambang positif itu tidak pernah dituliskan dari atau mengikuti bilangannya ya nak ya. Tapi kalau negatif tadi ditulis negatif 3. Kalau positif gimana Pak? Positif tidak pernah ditulis. Jadi kalau misalnya ada angka 12, angka 3, itu adalah bilangan positif. Oke, selanjutnya. Oke nak, di sini ada dua lah ya, dua soal yang Bapak kepengin kalian mencobanya, atau kita coba sama-sama ya. Ya, kita coba sama-sama supaya lebih asik ya. Oke, ini ada soalnya. Tuliskan suhu-suhu berikut pada garis bilangan bulat. Ya. Oke, nanti siapkan ya nak ya kertasnya. Jadi selama menonton video ini atau melihat video ini, siapkan kertas ataupun siapkan yang namanya buku ya nak ya, supaya bisa menuliskannya. Oke, nanti kalian gambarkan garis bilangan seperti ini. Ingat dimulai dari angka 0 ya, dimulai dari angka 0, kemudian ke kanan itu angka positif, ke kiri angka negatif. Oke, tantangannya adalah tuliskan suhu-suhu berikut ini ya pada garis bilangan bulat. Jadi nanti gambarkan garis bilangannya dan
berikan bulatan seperti ini atau titik I atau di apalah atau diwarnai supaya kelihatan. Suhu 15 derajat Celcius ya. Suhu 15 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius. Berarti kalau ke atas, ke kanan atau ke kiri? Ya, ke kanan ya, ke kanan. Jadi 15 derajat Celcius ini mengarah ke bilangan positif. Sedangkan yang B, suhu 10 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya dia di bawah, berarti dia mengarah ke bilangan negatif. Nanti titik ya nak ya, atau dibundeli atau berikan tanda ya. Di mana suhu 15 derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius dan di mana letak suhu 10 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan ya nak ya. Oke, di sini lihat ya. Oke, kamu sedang berpikir ya. Pasti kamu di sana yang lagi melihat video ini lagi berpikir, apa ya tayangan berikutnya? Oke, lebih semangat ya nak ya. Ingat, harus semangat. Matematika itu tidak menakutkan, tapi membuat semangat dan menyenangkan. Oke, next. Oke, next ya nak. Tes tantangan. Ya, ini ada soal tantangan ya. Ada yang berani? Ya, Bapak yakin anak-anak Bapak semua adalah anak-anak yang pemberani ya. Bukan anak yang pengecut atau penakut ya. Oke, sini ada ayo mencoba. Nah, ayo perhatikan soalnya nomor 1. Lengkapi pernyataan berikut. Caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Ya, dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Oke, tolong dipahami ya instruksinya nak ya, baru menjawab soal. Yang pertama atau yang bagian A, pada malam hari suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas 0. Oke, gimana tadi? Kalau misalnya tulis 1 derajat Celcius di atas 0, ya. Suhu Kabupaten Puncak adalah titik-titik derajat Celcius. Apakah perlu ditambahkan negatif? Ataukah kita perlu atau tidak perlu menambahkan negatif? Oke, yang bagian B, pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Atau tadi apa? D, TPL ya. Pusat gempa di Kota Padang adalah titik-titik meter. Jadi titik-titik ini diisi apa? Apakah 20 atau negatif 20? Nomor yang bagian C, pesawat tempur. Oke nak ya, yang bagian C ya. Pesawat tempur milik TNI AU atau Angkatan Udara terbang pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Ketinggian pesawat tempur adalah apakah jawabannya 100 atau negatif 100 meter? Ini ingat nak, di atas permukaan laut. Berarti semakin mengarah ke kanan pada garis bilangan. Tapi kalau tadi di bawah permukaan laut, berarti mengarah ke kiri pada garis bilangan. Oke, pas sudah paham ya nak ya. Oke, nomor 2, penyelam berenang pada kedalaman 45 meter di bawah permukaan air laut. Kedalaman penyelam itu berapa meter ya? 45 atau negatif 45? Jawab 3 detik. 1, 2, 3. Oke, tahan jawabannya. Nomor 3, isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Jika ada garis, kemudian angka 13, dibaca apa ya? Apakah dibaca garis 13? Ya. Yang B, 234, dibaca apa ya? Positif atau negatif? Apakah positif 234 atau negatif 234? Iya. Sekarang yang bagian C, bagian D, kalian menuliskan bilangannya. Udah ada cara membacanya. Negatif 6.204. Gimana cara penulisannya? Yang bagian D, 302.432. 302
302.432. Gimana ya? Jadi kalau misalnya nanti jawabannya positif, maka tanda positifnya tidak perlu ditulis. Kita otomatis sudah tahu. Seperti ini 234, ini sudah tahu kita bahwasanya ini adalah nilainya atau angka positif atau bilangan positif ya. Sedangkan kalau ini kita sudah tahu adalah bilangan negatif. Oke, semangat. Oke, Nak. Selanjutnya ya. Masih semangat kan? Iya, pastinya masih semangat bersama Pak Alfian di sini. Ayo, sekarang kita mau memperhatikan atau membandingkan bilangan bulat yang satu dengan yang lainnya. Oke, ya. Di sini ada contoh 1.8. Ya, 1.8 ini bandingkan bilangan bulat dengan tanda. Ini tanda apa ya? Oke, kita tunjuk ya. Ini tanda apa ini? Ini tanda jika kayak gini, artinya adalah tanda lebih besar. Bisa ya kita hapusnya ya, Nak ya. Tidak cantik tulisannya ya. Dah. Ini tandanya lebih besar ya. Lebih besar. Jadi kalau misalnya yang sebelahnya tandanya lebih apa? Lebih kecil. Salah ya? Oke, maaf, I'm sorry. Ya, kita hapus ya. Tandanya seperti itu, Pak. Ya, mohon maaf. Ya, seperti ini. Ini artinya lebih kecil. Kenapa, Pak? Tahu kita ini besar lebih kecil? Ya, Bapak kasih tahu triknya ya. Jadi kalau misalnya nanti dirimu lupa, ini tanda lebih besar atau lebih kecil ya. Ya, kamu tuliskan aja sembarang. Di kertas atau di mana, sembarang. Gini kan. Kemudian dirimu lupa. Yang mana lebih besar ya? Ya, tarik garis dari depannya, Nak. Tarik garis dari depan. Tuh. Oh, dari depan juga. Ingat dari depan, jangan dari belakang. Oke. Ini huruf apa? Huruf B. Artinya besar. Ini huruf K. Artinya kecil. Berarti ini adalah lebih besar dan ini lebih kecil. Seperti itu triknya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soalnya ya, Nak ya. Negatif 12. Tadi Bapak bilang pada bilangan bulat ya, pada garis bilangan dimulai dari 0, kemudian ini ke kiri adalah negatif 1, ya, ke kanan itu adalah 1. Semakin dia ke kanan, maka semakin apa? Semakin besar, semakin ke kiri, semakin kecil. Negatif 12, ini negatif ya, Nak ya. Negatif 12, titik-titik 0. Titik 12 lebih besar atau lebih kecil ya dari 0? Jangan keliru dengan angka 12-nya ya, Nak ya. Oh, ini 12, Pak, ini 0. Iya, tapi kita lihat tandanya negatif. Berarti dia semakin mengarah ke kiri. Kalau dia semakin mengarah ke kiri, berarti dia apa tandanya sini? Lebih apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih apa? Lebih besar. Iya, lebih kecil. Lebih kecil. Iya, lebih kecil. Ini ya, lebih kecil ya. Jadi, negatif 12 lebih kecil dibandingkan 0. Kenapa, Pak? Karena 0 sudah mengarah ke kanan atau mendekati bilangan positif. Ya, good. Thank you. Tepuk tangan untuk kita semua dulu.
Oke, terima kasih. Sekarang nomor 2. Negatif 5. Titik-titik negatif 11. Negatif 5 di sini ya kira-kira ya. Negatif 11 mungkin ke kanan atau ke kiri? Ke kiri ya. Ini negatif. Nanti negatif apa? 11, ini negatif 5. Atau negatif 5 ini sama negatif 11 ini lebih kecil atau lebih besar ya? Ya, lebih besar. Ya, kenapa lebih besar? Karena mengarah ke kanan atau mendekati ke kanan. Ini nak ya. Besar mana tandanya? Ini ya. Oke, yang bagian C 34,34 sudah bisa ya. Ini artinya adalah sama dan dituliskan dengan tanda apa? Dengan tanda sama. Ya, sama dengan artinya sama. Sekarang yang D. Nah, yang D ini gimana ya? Negatif 7 sama 7. Besar atau lebih kecil? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ayo sebutkan. Lebih kecil ya. Ya, negatif 7 di sini ya. Negatif 7. 7 ke positif. Berarti 7 lebih besar. Negatif 7 lebih kecil. Mana tak lambang lebih kecil? Jadi ada K. Oh ini. Ya, berarti ini ya. Oke, berarti tuliskan. Oh, ya, jadi inilah jawabannya. Simple kan? Mudah nggak? Matematikanya mudah kan? Tidak ribet ya, dan menyenangkan. Paham ya nak ya? Oke, kita lanjutkan ke materi kita selanjutnya ya. Oke, selanjutnya ya nak ya. Ini sudah paham ya. Oke, masih semangat bersama dengan Pak Alpian di sini. Ayo kita mencoba. Ya, kita mencoba dulu ya. Tadi kita sudah tahu membandingkan mana bilangan bulat yang lebih besar dengan yang lebih kecil ya. Sekarang kita mau urutkan ini dulu. Ya, kita mau urutkan. Dengarkan instruksinya dan dibaca dengan baik. Urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Lihat ya, kita garis bawahi. Di sini adalah ada katanya dari yang terkecil ya hingga terbesar. Jadi kalau terkecil itu semakin mengarah ke kiri ya atau mengarah ke negatif ya. Good. Ini ada yang bagian A negatif 13, negatif 6, negatif 10, 0, negatif 7, 2, 5, dan negatif 4. Ayo urutkan dulu bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Bapak kasih 1 ya. Kita jawab sama-sama ya. Ayo, yang bagian A kita jawab. Mana yang pertama? Yang pertama mana? Dari yang terkecil ya. Oh, triknya adalah dari yang terkecil kita lihat dulu yang tanda negatif. Jika ada tanda negatif, itu lebih kecil. Itu trik pertama. Kedua, periksa tanda negatif yang angkanya lebih besar. Jadi negatif yang angkanya lebih besar, itu adalah yang lebih kecil. Ingat nak ya, angka negatif yang lebih besar. Oke, sekarang kita silang ya. Dipindahkan di samping ini nak ya. Mana yang pertama? Wah, negatif ada negatif 13, negatif 6, negatif 10, dan negatif 7. Mana bilangan lebih besar? Oh, 13. Tapi ada negatifnya. Maka negatif 13 yang lebih kecil. Ini yang pertama. Oke. Yang kedua, yang mana? Yang kedua. Oh, ada 10. Ada negatifnya. Berarti negatif 10 adalah urutan kedua. Ya. Yang nomor 3 mana? Negatif. Mana? Ada negatif berapa aja? Yang 3 adalah negatif. Ada 6, ada 7. Berarti negatif. Ya, negatif 7. Yang ketiga ya. Yang keempat.
Yang keempat negatif apa? Yang keempat negatif 6. Ada negatif 4. Oh, negatif 6 dulu ya. Lebih kecil. Terus negatif 6 yang mana? Negatif 4. Ya, good. Terus negatif 4 berapa? Ayo. Terus negatif 4 itu udah masuk positif ya. Ini positif. Ada kan 0. Berarti ini yang ke selanjutnya. Kemudian angka 2 ya. Dan yang terakhir adalah angka 5. Oke. Jadi urutannya tadi yang mana pertama? Negatif 13 ya. Kemudian negatif pertama negatif 13. Kedua negatif 10. Ketiga negatif 7. Keempat negatif 6. Kelima negatif 4. Keenam 0. Kemudian 2. Dan disusul 5. Berarti 5 lah angka yang lebih besar. Ayo lebih semangat. Kita lihat dia, si Doraemon aja bisa semangat. Kok kita nggak bisa semangat? Jangan menyerah ya. Ayo lihat yang bagian B. Bisa ngurutkannya nak? Mau coba bersama lagi? Oke, kita coba bersama lagi ya. Sekarang kita masuk yang bagian B ya. Yang bagian B gimana Pak? Oke. Ada 6, negatif 4, negatif 8, negatif 10, 0, 2, negatif 1, dan 4. Dari yang terkecil. Pertama tadi apa yang Pak Guru sampaikan? Lihat tanda negatif. Yang kedua, ambil bilangan yang lebih besar. Tapi yang negatif, itulah dia yang lebih kecil. Oke, di sini ada negatif 4, negatif 8, negatif 10, negatif 1. Mana yang lebih kecil? Negatif 1? Tidak. Tapi negatif? Iya, negatif 10 ya. Negatif 10 yang lebih kecil. Karena tandanya negatif. Kemudian yang kedua disusul oleh negatif. Iya, 8. Ketiga langsung negatif 4 ya. Keempat negatif 1 ya. Kemudian disusul oleh 0 ya, karena positif ya. Kemudian 2, ini udah marah positif. Kemudian 4 dan 6. Ya, jadi urutannya adalah negatif 10, negatif 8, negatif 4, negatif 1, 0, 2, 4, dan 6. Oke, masih semangat bersama Pak Alfian di tutorial pembelajaran matematika untuk kelas 6. Oke, sekarang yang bagian C, D, E, F dijawab ya. Dicoba dulu ya nak ya. Jangan menyerah. Ada lagunya kan? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Kamu pasti bisa karena kamu pintar. Oke, kita lanjutkan yang nomor 2. Bapak kasihkan triknya ya nak ya. Nomor 2 kebalikan dari nomor 1 loh. Urutkan bilangan berikut dari terbesar hingga terkecil. Oke, sekarang dari terbesar. Ya, terbesar nak ya. Hingga terkecil. Gimana caranya Pak? Tadi kalau yang dari terkecil, lihat tanda negatif. Kalau yang lebih besar, lihat yang tanda positif. Ya, lebih positif. Tapi biasanya tambang positif tidak pernah dituliskan berbarengan dengan bilangannya itu. Ya, seperti 4, 2. Ini dibaca positif 4, positif 2. Tapi kita selalu mengucapkan yang 4 dan 2. Itu memang terjadi, nak ya. Tapi sebenarnya ini adalah positif. Ini negatif. Oke, sekarang kita urutkan yang A ya. Bapak bantu yang A ya. Mau yang A? Semua? No ya, tidak semua. Nah, Bapak ini anak pintar ya kan? Oke, yang 2A ya. Ada 12, negatif 10, negatif 6, 0, negatif 4, 4, dan 2. Di sini kita lihat yang pertama yang positif ya. Yang positif di sini ada 12 ya. 12 lebih besar. Berarti 12 lah urutan yang lebih besar. Kemudian disusul oleh nomor
atau bilangan apa? Habis 12 yaitu 4. Ya, 4 ya. 4 masih positif. Kemudian 2. Kemudian ya 0. Mana lagi lebih besar? Negatif 4 atau negatif 6 atau negatif 10? Ya, negatif 4 karena semakin mendekati ke kanan. Kemudian dilanjutkan negatif 6 dan negatif 10. Jadi urutannya apa, Pak? Ya, urutannya masih ingat. Masih ya. Urutannya adalah berarti dari yang terbesar itu adalah dimulai dari 12 ya, kita silang. Kemudian yang kedua itu disusul oleh angka 4 ya. Kemudian yang ketiga disusul oleh angka 2. Kemudian yang ketiga disusul oleh angka 0 ya. Kemudian yang keempat disusul oleh angka negatif 4. Kelima itu disusul oleh angka negatif 6. Dan yang terakhir itu angka yang paling kecil, ada bilangan paling kecil adalah negatif 10. Oke, seperti itu. Paham sampai sini? Yes, pasti paham. Oke, Nak. Nanti dicoba bagian B, C, D, E, F sama yang nomor 1 bagian C, D, E, F ya. Oke, dan kita nantikan selanjutnya. Oke, tadi sudah memahami Nak ya. Sudah paham mengenai bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Jadi ingat, semakin mengarah ke garis bilangan ke sebelah kanan, maka bilangan itu semakin besar. Ya, jika dia mengarah ke garis bilangan yang mengarah ke kiri, maka bilangannya semakin kecil. Oke, kita lanjutkan ya Nak ya. Kita lanjutkan. Di operasi hitung bilangan bulat ya. Operasi hitung bilangan bulat. Oke, perhatikan operasi hitung bilangan bulat ada 4 macam ya. Ada empat macam. Tahukah kalian operasi hitung tersebut? Tahu nggak? Ada 4 katanya. Tapi tahu nggak? Ya, kita cari tahu ya. Oke, di sini ada operasi hitung penjumlahan ya, penjumlahan, operasi hitung pengurangan, kemudian perkalian dan terakhir pembagian. Ya, kita tidak pernah luput dari keempat-empat ini nah ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita selalu menggunakan 4 konsep ini ya atau 4 operasi hitung ini nah ya. Penjumlahan, pernah nggak menjumlah-jumlahkan? Pernah. Pengurangan, kehidupan sehari-hari pernah ya, perkalian juga pernah, dan pembagian juga pernah. Ya, bagi-bagi makanan sama teman, itu termasuk juga dalam operasi hitung ya. Oke, untuk memahami hal ini, ayo kita pelajari bersama. Ayo, lebih semangat. Oke, di sini ada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Pertama kita masuk dulu ke penjumlahan dan pengurangannya. Ya, nanti perkalian dan pembagiannya kita lanjutkan setelah penjumlahan dan pengurangan dipahami. Oke, nah di sini ada contoh soal. Contoh 1.11. Kerjakan soal berikut. Kelihatan soalnya? Negatif 9, maaf ya, 9 ditambah, karena kurung ini itu sebagai pemisah biar angka 6-nya, negatif 6-nya tidak menyatu dengan positif ya, supaya tidak bingung. Oke, sama dengan gimana ya Pak ya cara mengerjakannya? Sangat mudah. Nanti kalian sudah mendengarkan triknya, kalian sudah paham dan mudah ya. Oke, dengarkan baik-baik ya. Triknya adalah di dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita nanti tidak pernah luput dari yang namanya positif dan negatif ya. Positif dan negatif. Positif ini adalah kalau saran Bapak itu kalian anggap sebagai apa? Titik tulisannya ya. Pembayaran. Iya, bayar ya, Nak ya. Dan cuma sehari-hari
Kalian pernah nggak membayar sesuatu? Misalnya membayar hutang atau membayar misalnya kalian membeli coklat atau membeli permen atau beli buku, kemudian kalian membayar sama kasir, ya. Pernah nggak itu terjadi? Ya pasti pernah. Kita anggap positif itu adalah bayar dan negatif kita anggap hutang, ya. Jadi hutang. Pernah nggak berhutang? Pernah ya. Tapi jangan lama-lama membayarnya ya. Kita boleh hutang tapi jangan lama-lama membayarnya. Karena orang yang kita hutangi juga perlu. Oke. Oke nak ya. Jadi ini ada 9 ditambah negatif 6. Gimana cara menjawabnya ya? 9 ditambah negatif 6 ya. 9 ditambah negatif 6. 9 ini adalah positif ya. Positif ya ditambah negatif 6 ya. Jadi supaya gampang, supaya mudah kalian memahami konsepnya, ganti 9 ini coba kita andaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak Bapak itu punya 9 kelereng. Ya, anak-anak Bapak sekarang di tangannya punya 9 kelereng. Ya, ada 9 kelereng di tanganmu. Udah? Kemudian jadi positif ya. Positif apa? Bayar. Kemudian kamu ada hutang, negatif ya. Hutang 6 sama temanmu. Jadi mau bayar. Artinya 9 bayar hutang 6. Ya. Pertama dirimu punya kelereng 9. Ya. Kemudian dirimu mau bayar hutangmu 6. Ada hutangmu sama kawanmu 6 kelereng. Ini negatif 6. Artinya hutang 6. Dirimu punya kelereng 9. Mau bayar 6. Masih hutang lagi enggak? Tidak ya. Hutangmu lunas. Berapa sisa kelerengmu? Jika dirimu punya 9 kelereng, dibayar 6, sisanya berapa? Iya, good. 3. Ya. Jadi artinya 9 dikurang 9 dikurang 6. Maaf ya, 9 dikurang 6. Jawabannya 3. Apakah negatif? Tidak, karena sudah lunas. Berarti kelerengmu sisanya 3. Paham? Oke, kita dipahami yang contoh 2 ya. Ayo yang nomor 2. Coba sebelum yang nomor 2 Bapak mau tes. Misalnya Bapak tuliskan angka 7 ditambah negatif 5. Oke, berapa ini? Ini ada 7 ya. 7. Misalnya kita jangan buat kelereng. Apa yang enak ya? Oke, kita punya boneka ya, anak perempuan ya. Ya, kalian punya boneka 7. Kemudian rupanya kalian punya hutang. Kemarin kalian ada minjam boneka temanmu 5. Mau kalian bayar. Berapa lagi sisa bonekamu ya? Berarti 7 dikurang 5. Berarti 2. Seperti itu. Paham, nak? Oke, lanjut satu lagi ya. Coba ya. Coba misalnya 2 ditambah buka kurung negatif 4 sama dengan misal kalian punya kelereng 2 ya. Punya kelerengnya 2. Ya. Kalian punya kelereng ada 2. 2 kelereng. Mau dibayar hutangnya 4. Ya. Masih kurang atau berlebih kelerengmu? Pasti kurang ya. Kelerengmu cuma ada 2. Kemudian mau bayar hutangnya 4. Cukup kelerengmu untuk bayar hutangmu 4? Tidak, kelerengmu cuma ada 2. Berarti berapa lagi sisa hutangmu?
2. Sisa hutangmu 2, tuliskan angka 2, tambahkan tanda negatif. Artinya hutangmu masih ada sisa 2. Makanya 2 ditambah negatif 4, hasilnya adalah negatif 2. Oke, nak, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya, contoh 1.12. Masih semangat? Ya, semangat ya. Bersama Pak Alfian di tutorial pembelajaran matematika untuk kelas 6. Coba hitung soal berikut. Yuk, coba hitung soal berikut. Negatif 8 ditambah 4. Itu cara membacanya ya, nak ya. Negatif 8 ditambah 4. Tapi untuk mengerjakannya bisa kita baca kita terapkan kehidupan sehari-hari ya, dengan cara kita hutang 8 ya. Kita anggap misalnya kita hutang 8 apa ya? Kita punya hutang 8 coklat ya. Kita punya hutang 8 coklat, kemarin kita ambil dari warung ya, 8 coklat ya. Kemudian besoknya mau kita bayar hutang kita itu. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, hutang wajib dibayar. Kalau nggak dibayar nanti marah Tuhan ya. Mungkin negatif 8, hutangmu 8, dibayar 4. Utangmu lunas atau masih ada? Masih ada ya. Ya, karena utangmu 8, cuman bisa membayar 4. Berarti masih ada utangnya? Masih ada. Tandakan negatif ya, negatif. Oke, negatif berapa? Utangmu 8 bayar 4, berarti sisanya 4. Berarti utangmu tinggal 4. Berarti jawabannya negatif 4. Paham? Soal berikutnya nak ya. Negatif 3 coba ditambah 6. Ini artinya apa? Artinya dirimu punya hutang 3, dibayar 6. Masih utang enggak? Tidak, malah berlebih ya. Ya, jadi berlebih positif. Berapa lagi lebihnya? Kurangkan 6 kurang 3 sama dengan 3. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya nak ya? Oke, misalnya contoh lagi ya. Ada misalnya angkanya lebih tinggi ya. Misalnya 15 ya, belum kurang kita ya. Ditambah negatif 20. Ini berapa ya? 15 ditambah negatif 20. Berarti uangmu ada 15. Bayar hutang 20. Hutang lagi enggak? Masih berapa? Kurangkan 15. 20 kurang 15 sama dengan negatif 5. Next, kita lanjutkan ya nak ya. Kita masih di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, ada soal berikutnya ini. Contoh 1.13. Coba hitung soal berikut. Oke, sini ada negatif 7 ditambah negatif 3. Gimana ya? Negatif 7 tambah negatif 3. Oke, Bapak kasih triknya nak ya. Jadi kalau misalnya ini hanya berlaku di penjumlahan dan pengurangan ya nak ya. Jika tanda positif ya bertemu dalam satu garis dengan tanda negatif ya, maka hasilnya adalah negatif ya. Jadi kalau misalnya ada tanda negatif bertemu dalam satu garis dengan tanda positif, maka hasilnya adalah negatif ya. Jadi positif sama negatif jadi negatif, negatif sama positif jadi negatif. Kemudian kalau negatif bertemu
dengan negatif. Hasilnya adalah positif ya. Jadi negatif sama negatif hasilnya positif. Kemudian jika ada positif bertemu dengan positif juga, maka hasilnya jadi positif ya. Oke, ini kalian pahami ya nak ya. Ini berlaku nanti untuk perkalian dan pembagian juga loh. Ya, ini harus dipahami ya. Ini berlaku di penjumlahan dan pengurangan jika mereka atau bilangannya bertemu dalam satu garis. Jadi seperti ini. Ini kan bertemu ya. Positif sama negatif bertemu. Tapi kok negatif 7 sama positif ini tidak ketemu. Kenapa Pak? Karena sudah ada pembatasnya angka 7. Tapi kalau positif ini sama negatif ini tidak ada pembatas angkanya kan atau bilangannya kan. Jadi ini bertemu, maka berlakulah ini supaya lebih mudah nak ya. Jadi ini bisa kita ubah dulu, berarti menjadi negatif 7. Dah, ini bertemu dalam satu garis ya. Positif sama negatif. Mana? Positif sama negatif. Oh, hasilnya jadi negatif. Berarti jadi kurang 3. Oke ya. Kurang 3 sama dengan. Oke, jadi gimana nih Pak cara ngerjainnya? Sangat mudah. Kita anggap tadi apa negatif? Hutang ya. Negatif utang. Positif bayar. Jadi hutangmu 7 ya, hutangmu 7. Kemudian hutang lagi 3. Kan nggak ada bayar ini ya, nggak ada positif ya. Hutangmu 7. Hutang lagi 3 atau hutangmu 7 tambah hutangmu 3. Jadi hutangmu bertambah atau berkurang? Ya bertambah. Makanya hutang negatif. Berapa hutangmu? 10. Iya, hutangmu adalah 10. Seperti itu. Paham nggak Bapak? Oke. Selanjutnya ya, misal 2 dikurang negatif 4. Negatif ini bertemu sama negatif ya. Tanda kurang ini sama negatif ini bertemu dalam satu garis kan? Tidak ada penghalang di sini angka atau bilangan kan? Udah, berarti ini berlaku. Negatif sama negatif jadi positif, sehingga kita ubah lagi dulu tulisannya 2 sama negatif tadi jadi positif, jadi ditambah 4. Berapa 2 tambah 4? Iya, 6. Seperti itu nak. Paham ya? Mudah sekali kan? Sekarang misalnya lagi Bapak tuliskan negatif 3 dikurang, Bapak tuliskan lagi ya, negatif 7. Bisa menjawabnya. Negatif 3 dikurang negatif 7. Kurang ini sama negatif ini bertemu nggak tanda dalam satu garis? Ada nggak penghalangnya di sini? Nggak ada ya. Berarti ini berlaku. Negatif bertemu negatif jadi positif. Kita tuliskan kembali, boleh, supaya tidak lupa kita nak. Negatif 3. Negatif bertemu negatif jadi, ya, jadi positif. Ditambah 7. Baru kita terapkan yang tadi. Negatif utang, positif bayar. Utangmu 3 nak. Utangmu 3. Ya, ada 3 coklat utangmu. Jadi mau bayar 7. Berlebih enggak coklatmu? Berlebih. Masih utang enggak? Tidak, karena utangmu cuma ada 3. Iya, jadi kurangkan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Bisa nak ya? Sangat mudah kan? Kita tangan untuk kita semua dulu. Oke, next selanjutnya nak ya. Oke, ada soal berikutnya. Wah, sangat mudah ini. Ya. Tapi ingat, jangan sepele ya, harus teliti. Ayo kita jawab nak. Oke, ini 4 dikurang negatif 5. Tandanya bertemu nggak dalam satu garis? Ada nggak penghalang di sini?
Tidak ada ya. Jadi ada penghalang, tidak ada penghalang. Jadi berlaku ini nak ya. Negatif bertemu negatif. Jadi apa? Positif. Oh, berarti kita tuliskan lagi angkanya. 4 sama negatif tadi jadi apa? Jadi positif ditambah 5. Berapa 4 tambah 5 ya? 9. Pintar anak Bapak. 9. Ya, mudah ya. Cepat kan? Oke, kita lanjut lagi ya nak ya. Kita coba lagi ya. Coba Pak, kita tuliskan angka besar Pak. 12. Oke, nggak apa-apa. Ditambah kurung negatif 12. Kalau ini seperti ini gimana? Coba berapa jawabannya? Jadi sini ada 12 nak. Ada 12 ya. Misalnya dirimu punya permen 12 ya. Punya permen 12. Kemudian ini tambah negatif 12. Bertemu nggak tandanya ini dalam satu garis? Bertemu ya. Ada nggak penghalang di sini angka atau bilangan? Tidak ada. Jadi berlaku nggak ini? Berlaku. Positif bertemu negatif. Ini nomor berapa? Ini nomor 1 ya. Jadi negatif. Bisa dituliskan kembali. 12 di negatif tadi nak ya. Dikurang 12. Kalau tidak bisa langsung ya. Sama dengan ya 0. Makanya 12 ditambah negatif 12. Hasilnya adalah 0. Oke. Paham nak? Oke, satu lagi Bapak berikan contoh. Misal, Pak negatif Pak depannya. Oke, boleh. Negatif 3 dikurang 9. Berapa yuk? Bertemu tandanya dalam satu garis? Tidak ada penghalang angka atau bilangan 3 ya. Angka 3 masih ada sini penghalang. Nggak bisa kita tentukan pakai ini karena dia tidak bertemu. Jadi kita anggap tadi negatif 3, hutang 3, hutang 3, hutang lagi 9. Jadi hutangnya berapa? Hutang 12, berarti hutang tadi apa? Negatif. Berarti hutangnya sama dengan 12. Bisa? Bisa. Yuk tepuk tangan kita semua. Oke, sampai sini sudah memahami nak ya. Oke, jangan lupa terus dilatih dan terus diulang dan kerjakan soal-soal yang Bapak Guru berikan samamu. Oke nak. Ya, kita sampai sini. Ya. Oke, ini mobil Bapak loh. Bapak pulang dulu ya. Dadah. Oke, sekian dan terima kasih. Goodbye. Oke, di sini ada Bapak berikan soal. Ayo coba soal ini ya. Oke nak, ini ada nomor 1 ya. Ubahlah kalimat matematika berikut ini dalam garis bilangan. Ya, ini tidak usah dibuat garis bilangannya, tidak usah. Bapak hanya minta hasilnya berapa ya. Negatif 5 tambah 12, 10 tambah negatif 8, 8 kurang negatif 7, negatif 11 kurang negatif 8, negatif 2 tambah negatif 8 kurang negatif 7. Nanti selesaikan dulu negatif 2 tambah negatif 8 nak ya. Baru hasilnya kurangkan sama negatif 7. Ini bertemu tandanya. Bertemu. Jadi apa nanti? Positif. Kemudian yang soal nomor 2. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Ya, Bapak juga minta hasilnya di sini berapa ya nak ya? Oke, negatif 12 tambah 7, 10 dikurang negatif 14, negatif 25 ditambah negatif 53, 15 ditambah titik-titik, hasilnya negatif 20. Berapa ya? Titik-titik dikurang negatif 23, hasilnya 50. Berapa diisi di sini ya? Oke, teliti nak ya. Nanti kita periksa setelah kita berjumpa. Oke, terima kasih kepada anak Bapak. Mungkin sampai sini pembelajaran kita, tutorial pembelajaran matematika di kelas 6.
Dan nantikan pembelajaran berikutnya di tutorial pembelajaran matematika kelas 6 selanjutnya bersama Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang belajar kita telah selesai, nak ya. Saran Bapak, kerjakan soal yang Bapak berikan dengan teliti. Dan satu lagi, tetap jaga kesehatan dimanapun kamu berada. Nantikan tutorial pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.